Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama katakan amin. Selamat beri Tuhan berkati kita semua. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi yuk sama-sama katakan pujian ini. Saat ku berjalan, saat ku berjalan,
kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong, oh setia. Sambil berdiri yuk sama-sama katakan, Kau lebih tahu, Kau lebih sanggup, ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih Kau lebih sanggup. Sambil kami mengundang hambanya Pendeta Agus, ku percaya, hanya Yesus penolong yang oh, Engkau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu terbaik bagiku. Sanggup pulihkan hidupku. Berserah, percaya, hanya Yesus penolong yang hanya Yesus, Engkaulah penolong, penolong yang Engkaulah penolong yang setia ya Tuhan, penolong yang setia. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Sang Penolong sejati yang telah menyerahkan tubuhnya, terpecah dan darahnya tercurah, melepaskan kami dari segala kutuk dosa dan kutuk maut, dan mengangkat kami dalam penebusan dan pembenaran ilahi, sehingga kami menjadi milik Allah yang disebut sebagai anak-anak Allah yang mewarisi setiap janji Tuhan. Kasih karunia Allah yang melampaui segala akal berlaku atas kami semua. Itulah yang menjadi pengharapan kami. Kami tidak berharap oleh kekuatan kami.
Kami tidak berharap atas kebaikan orang, tetapi kami menaruhnya hanya oleh karena kemurahan Bapa di surga. Maka kami ada di tempat ini karena kami menaruh iman, pengharapan oleh karena kasih Tuhan yang berlaku atas kami. Maka kami menghampiri tata kudus Tuhan dengan penuh keberanian. Bukan oleh kekudusan dan kesucian kami, tetapi oleh darah Yesus yang menguduskan dan menyucikan kami semua. Dan hari ini anugerahkanlah kiranya kepada kami semua ya Bapa, roh hikmah dan wahyu, supaya kami mengenal Engkau dengan benar, sehingga kami mengerti pengharapan apa yang terkandung pada kami, orang-orang yang terpanggil oleh kuasa kasih karunia-Mu. Maka kami menundukkan diri, biarlah firman Allah menerangi sanubari kami, pikiran dan hati kami menjadi jernih, sehingga kami melihat masa depan sungguh ada, dan harapan kami tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Kami merendahkan diri dalam keterbatasan kami. Kami percaya Roh Kudus yang tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun juga, biarlah mengendalikan kami semua. Dan hamba-Mu menyampaikan berita firman Allah, kebenaran itu, kebenaran yang memerdekakan dan menghidupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Apakah ada alasan kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kita sesungguhnya lebih daripada pemenang? Bahkan firman Tuhan mengatakan dan meneguhkan kepada kita sekalian, apakah ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaan, kesulitan, aniaya, bahkan kematian sekalipun tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Katakan amin. Kalau tidak demikian, tentu Rasul Paulus akan mengatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hanya orang-orang yang memiliki pengharapan yang kekal, karena menerima hidup yang kekal, yang berani berkata bahwa kematian pun adalah keuntungan. Dan siapa yang mereka yang sungguh-sungguh mendapatkan hidup yang kekal? Yohanes 15, 16, 17 menegaskan sebuah kebenaran, yaitu mereka yang mengenal Engkau ya Allah sebagai satu-satunya Allah dan benar, dan mengenal Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita adalah orang-orang yang berpengharapan, bukan oleh karena tawaran dunia, tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Yesus oleh iman. Maka kita disebut sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka pastikan bahwa saudara adalah orang-orang yang mengasihi Allah di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Karena Allah sedang turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam hidupmu untuk mendatangkan segala yang baik dan mulia dalam rancangannya. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa ditampilkan PowerPoint saya. Saya tadi sudah sampaikan ya. Saya beberapa waktu lalu ketemu dengan seorang. Dan seorang ini menurut saya dia hebat. Dia pinter. Dia punya banyak relasi. Tapi punya masalah satu yang meruntuhkan semua potensi yang dia miliki. Apa namanya? Putus asa. Orang kalau sudah putus asa, enggak punya semangat, enggak punya motivasi, enggak punya dorongan yang kuat di dalam dirinya untuk melanjutkan hidup, maka potensi apapun yang besar di dalam dirinya menjadi enggak bernilai apa-apa. Sebaliknya, mungkin seseorang itu memiliki kapasitas yang terbatas. Pinter-pinter banget juga kagak. Relasi orang-orang jaringannya juga biasa saja. Tetapi kalau dia memiliki motivasi yang kuat dalam hidupnya, maka rasanya enggak ada yang enggak bisa dikerjakan. Nah, saya seringkali bertanya, apa sih yang bisa menjadikan seseorang melakukan sesuatu dan tampaknya konyol, tetapi adalah sesuatu yang besar? Contoh, pernah tahu teroris, dia punya tujuannya, dia akan menghancurkan orang dengan bomnya. Tapi konyolnya adalah dia memasang bomnya di dalam tubuhnya.
Lalu kemudian dia masuk ke dalam kerumunan orang itu dan bersama-sama dengan orang-orang yang diledakkannya, dirinya pun hancur. Pertanyaannya, kenapa dia sanggup melakukan sesuatu yang kayak begitu? Jawabnya adalah motivasi. Motivasi adalah reason. Orang harus menemukan reason. Why? Mengapa saya harus melakukan itu? Dan kalau orang menemukan reason yang kuat di dalam dirinya, yang menjadi motivasi di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu itu, maka dia berani membayar harganya, berapapun harganya dia lakukan. Bahkan kalau harus toh, dia mati untuk itu. Nah ini agak salah sebenarnya. Kalau untuk hal yang buruk, hal yang keliru, orang berani mati walaupun gak ada jaminan. Motivasinya apa? Karena pada saat dia meledakkan dan membunuh banyak orang, bahkan dirinya hancur. Pada saat yang sama nyawanya akan langsung lompat ke surga. Dan di sana dia sudah dinantikan oleh 1000 bidadari yang cantik. Well, itu motivasi namanya. Dan motivasi mahal harganya men. Buktinya apa? Banyak sekali motivator didatangkan bejibun nih. Di Indonesia ini, di Jakarta ini ada banyak orang yang kerjanya menjadi motivator. Untuk ngundang, bayarnya mahal. Misalnya kita ngundang deh, siapa? Tung Desem Waringin. Biayanya mahal. Boleh 10 juta? Enggak boleh. Boleh 20 juta? Enggak boleh. Ratusan jutanya untuk manggil dia. Ngapain memotivasi? Kenapa orang mau membayar harga, membayar demikian mahal untuk mendengarkan motivator? Itu tandanya adalah banyak orang kehilangan motivasi dalam hidupnya. Pertanyaannya adalah, klik, nggak bahaya tak? Kalau ternyata kita itu hidup tanpa semangat dan motivasi karena kehilangan keyakinan dan pengharapan. Hidup yang kalah tidak dimulai dari kalahnya di ladang atau di lapangan pertandingan. Tapi banyak orang mengalami kekalahan sebelum pertandingan dimulai. Karena sudah enggak punya semangat dan motivasi yang kuat karena keyakinan dan pengharapan. Kapan ceritanya timnas Indonesia bisa menang lawan Korea? Pertanyaannya adalah, apakah pemain-pemain Korea tidak lebih jelek kualitasnya daripada pemain-pemain Indonesia? Enggak juga. Salah satu analisisnya adalah kenapa bisa menang? Karena pemain-pemain Indonesia memiliki motivasi yang kuat. Dasarnya adalah keyakinan dan pengharapan untuk masuk ke final, bahkan tiket Olimpiade walaupun akhirnya kalah. Tapi dia menang sebelum dia bertanding. Dan pertandingan membawa seperti apa yang mereka yakini oleh karena pengharapan yang kuat itu. Tapi begitu masuk, sudah lawan Uzbekistan, kata Sintayong, sudah dibayangkan akan kalah. Karena apa? Ternyata anak-anak di ruang ganti sudah down duluan. Pertanyaannya, emang gak bahaya tak kalau kita jadi orang-orang yang kehilangan motivasi dan semangat? Emang gak bahaya tak kalau kita ternyata gak punya keyakinan yang kuat dan pengharapan yang kokoh? Sebuah buku yang melekat sekali di pikiran saya adalah ketika saya mahasiswa 25-30 tahun yang lalu, saya baca sebuah buku, judulnya adalah You Are What You Believe. Kamu adalah apa yang engkau yakini dan engkau imani. Jadi siapa kita itu sangat ditentukan oleh keyakinan kita. Loh, Alkitabiah enggak Pak? Sangat. Firman Tuhan mengatakan, jadilah padamu seperti apa yang engkau imani. Iman itu menjadi penting karena apa yang terjadi atas hidupmu sangat ditentukan oleh apa yang kau yakini. Maka penulis buku ini mengatakan you are what you believe. Yang sulit adalah kalau kita dalam hidup ini nggak ada sesuatu yang kita percayai, nggak ada sesuatu yang kita yakini, nggak ada sesuatu yang kita pegang sebagai tonggak.
Akhirnya kita kehilangan pengharapan. Emang penting ya pengharapan? Loh. Orang gak punya pengharapan alias putus asa, dia sesungguhnya sudah mati sebelum nyawanya dicabut. Orang yang kehilangan pengharapan adalah orang-orang yang sesungguhnya sama seperti mayat sebelum detak jantungnya berhenti. Kok gitu? Firman Tuhan berkata menarik sekali. Pengharapan itu sauh yang kuat dan kokoh bagi jiwa. Sauh itu jangkar. Kenapa istilah yang dipakai adalah sauh atau jangkar? Karena hidup kita itu diibaratkan seperti kapal perahu yang sedang menyeberang sebuah samudra, lalu kemudian sampai kepada tujuan di sana itu. Tetapi samudra bergolak dan di sini apa yang menjadikan kapal itu stejun, tetap berdiri untuk melanjutkan perjalanannya dan enggak terombang-ambingkan oleh ombak dan hancur. Kuncinya adalah jangkar. Sauh bagi jiwa itu adalah pengharapan. Kenapa ada ICU? ICU tahu? Intensive Care Unit. Kalau orang sudah kondisinya kritis dimasukkan ICU. Hanya ada dua pilihannya. Keluar sembuh atau keluar masuk ke kamar mayat. Lalu kenapa dilakukan tindakan intensif? Karena pengharapan bahwa dimungkinkan keluar untuk sembuh, bukan keluar untuk mati. Tetapi kalau kita sudah nggak yakin bahwa dia akan keluar dari ICU dan hidup, ngapain kita lakukan sesuatu? Pengharapan itu menjadikan kita berusaha, kita berjuang, kita melakukan sesuatu. If not, and we don't have it, nggak bahaya tak? Motivasi itu apa sih Pak? Motivasi itu adalah sebuah harapan yang membara di dalam dada kita. Yang dilandasi oleh apa? Keyakinan. Pengharapan itu selalu hadir oleh karena keyakinan. Kalau engkau nggak punya keyakinan, engkau nggak akan pernah punya pengharapan. Kalau engkau nggak punya harapan, engkau nggak punya motivasi. Itu yang menjadikan kita mengerti mengapa saya harus bertahan, mengapa saya harus berjuang untuk sebuah kemenangan, bukan menyerah untuk kalah. Saya suka main badminton, jadi seneng kalau tadi ada youth mau main badminton. Kapan-kapan kita sparring ya. Hari ini tadi saya harusnya main sama bapak-bapak di gereja kami. Biasa hari Minggu jam 2. Tapi saya bilang saya ada tugas negara. Karena nggak mungkin saya menolak ibu gembala. Saya pernah main lawan anak-anak Jarum Kudus. Begitu saya masuk lapangan saya sudah melihat nih mainnya. Lah saya ini kan pemain kampung. Kalau nggak boleh disebut kampungan. Artinya kampungan juga perangkatnya nggak bagus, raketnya juga biasa-biasa aja, sepatunya juga mungkin nggak berkelas lah gitu. Begitu lihat, saya udah gini, nggak mungkin lah. Caranya apa? Kalau saya sudah bilang nggak mungkin, karena agak senior, saya punya junior. Saya bilang, ini sekarang saatnya memberi kesempatan kepada yang muda-muda. Jadi ini adalah saat kalian. Karena saya tahu kalau saya masuk lapangan, saya melakukan apa saja pasti kalah. Maka lebih buat saya menyerah. Dan saya kasihkan kalau kemudian kalah gak malu-malu amat karena yang lain yang kalah bukan saya. Kayaknya pendeta itu punya gaco walak-walik begini ya gitu ya. Nah, kalau saya gak yakin bahwa ada kemenangan, saya gak akan berjuang. Kalau saya nggak yakin bahwa ada pengharapan sesuatu yang baik itu terjadi, saya nggak akan melakukan apa-apa. Maka saya akan memilih, ya sudah. Maka kita perlu punya motivasi yang kuat. Tapi dasarnya adalah keyakinan. Karena itu yang akan melahirkan pengharapan. Tanpa itu, we are nothing. Walaupun engkau hebat sekalipun.
Hidup berkemenangan itu apa sih, Pak? Hidup berkemenangan itu bukan tentang potensi dan kemampuan yang kita miliki. Kalau kita mengatakan gini, ini tentang potensi kok, ini tentang kemampuan kok yang kita miliki. Pertanyaannya adalah, seberapa berpotensi engkau? Seberapa hebat engkau? Seberapa kuat engkau? Well, katakan sama saya. 3 tahun kita dihantam pandemi, kacau semua. Hebat-hebatnya orang merancangkan masa depannya, begitu kena pandemi, wes, habis semuanya. Nggak kelihatan loh. We never mind. Kita nggak pernah berpikir tentang itu. Tapi hebat. Siapa yang mati? Banyak orang mati. Saya terkena dan hampir mati. Walaupun saya ini orang rasa saya kuat saja, saya nggak punya penyakit apa-apa. Seberapa saudara-saudaramu yang sudah kemudian dipanggil Tuhan oleh karena itu? Seberapa kuat engkau? Seberapa hebat engkau? Bapak dan saudara dikasih Tuhan. Ada sebuah buku. Judulnya adalah Finishing Well. Finishing Well. Harus baca bro. Finishing Well ini dimulai, kata pengantarnya, dari sebuah penelitian. Penelitian menunjukkan 2/3 dari tokoh-tokoh iman dalam Alkitab gagal. 2/3. Jadi yang berhasil berapa? 1/3. Saudara tahu Musa? Well, he's very strong guy. Namanya saja Musa. Dia dididik di istana. Dia penuh hikmat. Enggak ada seorang pemimpin yang bisa memimpin sebuah bangsa dalam turbulensi yang luar biasa di padang gurun 40 tahun. Musa did it. Mengerjakan itu. Tapi pertanyaannya, finishing well enggak? Tuhan gak izinkan dia masuk ke tanah perjanjian. Pertanyaannya, kita mau cari orang sehebat apa supaya bisa finishing well? Jadi kalau kita mengatakan bahwa hidup yang berkemenangan bertumpu kepada kekuatan dan kemampuan kita, siapa? Saudara tahu Salomo? Salomo itu keren loh. Dia adalah raja yang paling berhikmat. Kepandaiannya dahsyat. Sampai kalau kita kemudian dalam tradisinya, dia itu bisa bercakap-cakap dengan binatang. Cicak itu bisa diajak ngomong. Berarti kemampuan berbahasanya keren. Cara untuk meneliti bahwa orang-orang itu pintar adalah kemampuan berbahasanya itu keren. Salomo, ya itu. Dan di firman Tuhan katakan, belum ada hikmat yang melebihi hikmat Salomo. Amsal tulisannya dia. Kitab Pengkhotbah tulisannya dia. Ngomongin tentang kekayaan. He's very rich king. Sampai disebut perak itu nggak laku pada masanya. Kalau perak saja nggak laku pada masanya, coba apa yang lebih berharga? Timah yang membuat suaminya si itu tuh ketangkep. Kekayaannya keren habis dia. Yang ketiga, ngomongin cakep, keren, good looking, dia. Buktinya apa? Istrinya 300. Ini banyak yang masih jomblo-jomblo kan. Dia 300 loh. Gundiknya 700. Ngomongin tentang jejaring politik. Prabowo kalah. Jokowi kalah. Nah dia menikahi orang-orang itu tadi, perempuan-perempuan itu, pernikahan politik. Raja-raja semua di lingkungannya, udah dia begini. Tapi pertanyaannya, akhir dari pemerintahannya, Tuhan tidak berkenan atas hidupnya. Kalau engkau berkata sepinter-sepinter apa? Kalau engkau ngomong seganteng-seganteng apa? Kalau engkau ngomong sekaya-sekaya apa? Kalau engkau ngomong sehebat jaringanmu, sejaringan apa?
Karena firman Tuhan mengatakan hidup berkemenangan itu bukan soal kemampuan dan kapasitas kita. Atau kita mengatakan gini, oke, bahwa I will become a winner sebagai pemenang. Kenapa? Karena musuhnya ringan. Jadi kalau cari musuh yang ringan, itu nggak ada lagi kamus PSSI sekarang. Lawan minimal Argentina lah. Supaya apalah kalau kita lawan-lawannya krecek-krecek terus yang kecil-kecil yang kita nggak akan jadi bangsa yang kuat. Justru kalau tantangan makin berat, bebannya makin berat, kita akan menjadi semakin kuat. Nah kalau kita berpikir kita menang hanya karena kita merasa tantangannya nggak berat, musuhnya nggak kuat, lalu kita jadi pemenang. Wis, kita berpikir jadi pemenang karena musuhmu ringan. Jangan salah, orang sering kali jatuh bukan oleh hal-hal besar, tetapi oleh hal-hal sepele. Mau bukti? Saudara kalau jatuh, itu karena batu besar atau karena kerikil? Nggak pernah kita jatuh karena batunya besar. Tetapi yang batu yang nggak kelihatan itu lalu kemudian membuat kita kesleo. Tapi kalau batunya besar, ya udah kita bisa menghindar. Jadi kemenangan kita bukan juga karena musuhnya atau tantangannya kecil. Karena belum berarti yang kecil itu nggak bisa menghancurkan hidupmu. Keluarga itu, hancur itu seringkali dimulai dari hal-hal yang sepele dan kecil. Loh, well, tampilkan lagi. Di situ, saya ya gambarnya. Lah pertanyaannya gini, emang kekristenan gak memperbolehkan kita ya Pak untuk menjadi percaya diri? Kita menggunakan hikmat dan juga kepandaian kita. Jangan salah, kekristenan gak pernah melarang itu. Kita cek, engkau tahu Yosua? Yosua disuruh ngapain sama Tuhan? Menggantikan Musa. Dia sempat gak percaya diri. Gak percaya dirinya gini, lah saya itu jadi hambanya Musa sekian lama. Sekian lama. Dan saya tahu kesulitannya tantangan. Saya ngerti kebesaran hamba Allah itu. Sekaligus saya tahu besarnya tantangan. Kalau saya suruh menggantikan, siapa gua? Tapi Tuhan suruh ngapa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu artinya adalah be still, berdiri teguh, percaya diri. Kita geser sedikit masuk ke Musa. Musa pun bilang, dia banyak alasannya. Lalu kemudian Tuhan bilang gini, akhirnya dia menolak. Untung ketika dia mau menolak, utus siapa sajalah Tuhan, terserah yang lain. Karena dia nggak pede. Kenapa? Dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Bahkan ditolak orang istana yang membesarkan dan mendidik dia. Dia memilih untuk enggak lah. Untungnya Sipora istrinya itu beriman. Sehingga disunatkanlah anaknya. Lalu kemudian darahnya dikenakan sebagai pengantin darah. Diikatkan kembali kepada perjanjian dan Tuhan gak jadi membunuh dia. Tuhan suruh ngapain? Tuhan suruh Musa percaya diri. Maka namanya adalah Musa. Tuhan bilang, you are and your name is not Gersom. Gersom itu anaknya. Artinya adalah aku telah menjadi pelarian di negeri asing. Kalau nama lalu kemudian stereotipnya atau kemudian sudah masuk di kepikirannya lalu dimeteraikan, my name is Gersom. Aku seorang yang tertolak, aku seorang yang menjadi pelarian di negeri asing. Aku yang bekerja hanya menjadi gembala upahan milik mertuaku. He feel very small, sangat lemah and weak. Ya, tapi Tuhan katakan, you are Moses. Moses itu artinya apa? You are saved, yang terselamatkan, diangkat dari air. Dan Tuhan berkata, aku adalah Allah yang turun menyelamatkan, Yehosua. Jadi aku yang bekerja secara langsung dalam hidupmu dan memeteraikan keselamatan itu atasmu. Dikala semuanya menjadi gak mungkin, engkau mungkin. Kenapa? Aku yang menyelamatkan engkau dan kumeteraikan. Ketika semua sudah mau ditolak sama dia, Tuhan bilang gitu. Mos, apa yang kamu pegang? Tongkat Tuhan.
Sekarang lemparin. Jadi apa? Kadang perlu kita itu stay tune. Jadi kalau Tuhan kita berkata, nggak boleh dong orang percaya diri. Tuhan justru mengajak kita untuk berdiri tegak dalam keyakinan. Apakah hikmat dan akal budi serta kepandian nggak boleh? Kekristenan nggak pernah. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, nggak boleh lalu kemudian mengatakan gini, saudara, kalau saudara mau pakai iman, nggak boleh pakai ilmu. Kalau saudara pakai iman, nggak usah pakai pengetahuan dan hikmat. Sesat itu saudara. Kenapa sesat? Loh, dia nggak tahu hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap. Lah kalau akal budi gak dipakai, bisa gak kita mengasihi Tuhan? Gak bisa sempurna. Jadi bahkan kemandian, hikmat adalah paket yang Tuhan ciptakan pada kita menurut gambar dan rupa Allah, sehingga ada yang namanya pengertian dalam diri kita berbeda dengan binatang. Maka jangan bodoh kita menyangkali karya Allah dalam hidup kita karena kita menyingkirkan hikmat dan pengertian. Nah kalau enggak gitu Tuhan Yesus gak bilang gini, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, maka hendaklah engkau cerdik seperti mikir dan tulus seperti. Ya kalau enggak gitu Tuhan Yesus gak akan bilang kalau begitu, lu mesti tulus saja seperti merpati, gak usah cerdik seperti ular, mampus lu. Gitu kan. Artinya gini loh, kita itu dikasih paket oleh Tuhan. Kekristenan tidak pernah melarang kita untuk menjadi pribadi yang berdiri teguh dan jangan goyah. Lalu kemudian menggunakan hikmat dan pengertian. Karena itu satu paket dalam hidup kita. Maka jadi orang Kristen gak boleh bodoh. Pokoknya saya beriman saja Pak. Saya mau buka bisnis. Lah kalau hitung-hitungannya gak bener. Anak saya itu dulu, sekarang udah besar, udah skripsi, anak saya perempuan. Dulu waktu SD itu belajar tentang entrepreneurship. Kami ini kan gak keluarga pedagang. Nah suatu hari dia mau ikut-ikutan temennya. Maka bunda tolong dong aku belikan ballpoint Sarasa. Satu paket di daerah kota, SMK itu kan tempatnya, harganya murah. Lalu kemudian dibawa dia ke sekolah. Kasih tahu sama bundanya, ini satu lusin harganya sekian. Sehingga kalau satuan harganya kira-kira ya 9 atau 10 ribu. Jadi kalau kamu mau jual supaya untung berarti ya lebih dari itu. Bisa 11, bisa 12. Dia pulang senang bawa uang. Ini bunda semua laris dibeli sama teman-teman. Yuk sekarang dihitung. Kurang, karena apa? Dibeli sama teman-teman harganya 6.000, ya cepat habis. Maksudnya gini loh, ya gak boleh bodoh. Hidup berkemenangan itu gak boleh bodoh juga. Dan jangan pernah mengatakan iman selalu dipertentangkan dengan pengertian. Karena hikmat dan pengertian, kalau engkau baca Amsal, itu menjadian integral dari iman. Dan engkau harus mengasihi Tuhan bahkan dengan segenap akal budimu. Klik, munculkan lagi. Cuma satu hal yang kita sadar. Kita hidup bukan berdasarkan kemampuan atau kepandaian, tetapi kasih karunia oleh iman. Maka setiap potensi yang Tuhan berikan kepada kita, taruhlah itu, letakkanlah itu dalam kerangka iman dan keyakinan bahwa kita hidup oleh karena kasih karunia. Balik lagi ke finishing well. Apakah Alkitab ini mau mempermalukan kita yang beriman? Ketika mencatat bahwa 2/3 tokoh-tokoh iman itu ternyata tidak finishing well. Kan kita mengatakan gini, Alkitab mau jangan begitu. Tampilkan saja tokoh-tokoh iman yang hebat dan semua berhasil. Yang hebat dan semua menyelesaikan tugasnya. Ngapain Alkitab mencatat 2/3 dari tokoh iman gagal?
Pernahkah kita berpikir, why? Bukankah itu memalukan? Enggak. Karena ini bukan cerita tentang manusia hebat. Karena Alkitab tidak merupakan our story, tetapi his story. Story-nya Allah. Maka Tuhan mau katakan bahwa dalam setiap kelemahan, kerapuhan, bahkan kejatuhan, supaya nyata, apa yang nyata? Bahwa kehidupan kita tidak bertumbuh kepada kehebatan manusia, tetapi kasih karunia Allah dan kemurahannya. Kita cek deh, kita cek. Yakub itu siapa? Pembohong. Buat kita, gagal atau enggak? Ngapain Yakub dimasukkan? Allahnya Abraham. Abraham it's okay lah. Allahnya Ishak, it's okay lah. Tapi begitu Allahnya Yakub. Who is he? What the meaning of Jacob? Apa artinya? Pembohong. So, kita nggak malu gitu menyembah Allahnya pembohong. Tuhan mau bilang, ini bukan tentang engkau, ini tentang aku. Ini bukan tentang kekuatanmu, tetapi tentang kemurahanku. Maka kekristenan tidak bertumbuh kepada kebaikan manusia dan kehebatan manusia, tetapi murni oleh karena anugerah Allah. Maka kita mengusung sola gratia. It's only by his grace. Sesuatu yang diberikan bukan berdasarkan prestasi, tetapi murni karena kebaikan dan kemurahan Allah. Jadi kalau kita berkata, hidup berkemenangan kita di mana sih Pak? Tumpunya adalah kemurahan Allah. Kalau kita mulainya dari titik kemurahan Allah, pengharapan itu, kita yang merasa lemah, kita yang pernah jatuh, kita yang fragile, kita yang vulnerable, yang rapuh dan mudah pecah. It's okay. Rasul Paulus itu keren. Siapa nggak tahu Rasul Paulus? 2/3 dari perjanjian baru itu ditulis oleh dia. Kalau dia bukan orang hebat, nggak mungkin. Dia seorang teolog yang handal, bisa mengartikulasikan imannya dalam bentuk tulisan melalui surat-surat penggembalaan. Keren habis. Banyak pendeta nggak mudah bisa menulis, ngomongnya yang bagus, tulisannya jelek. Tapi Paulus pengkhotbah yang dahsyat, dia pengajar yang hebat. Kalau nggak gitu, orang itu nggak tahan lama ada di dalam ruang kuliah Tiranus sampai kemudian sampai malam banget karena kelelahannya jatuh mati. Karena dia pengajar yang hebat. Dia juga seorang gembala dan seorang penginjil yang dahsyat. Mungkin dia adalah satu-satunya tokoh penginjil yang mengelilingi Asia kecil bahkan kemudian Eropa untuk memberitakan Injil Yesus 3 kali kalau saudara baca. Hebat banget. Tapi yang menarik adalah gini. Aku itu 3 kali pernah berdoa kepada Tuhan supaya dia mencabut duri dalam dagingku. Dan Tuhan bilang, enggak. Duri dalam daging. Itu namanya kalau dalam bahasa Jawa susuben. Tahu ya susuben itu. Kecil kan? Tapi enggak nyaman. Coba deh, ada enggak yang kemasukan apa gitu yang kecil terus di dalam entah di jari kita. Kan enggak terlalu kelihatan, tapi nyaman enggak? Enggak nyaman. Sapu tangannya Rasul Paulus dibuat rebutan supaya aku ngambilnya, megang aja sapu tangannya sembuh loh. Ini yang namanya tokoh setan ora doyan demit ora tulit. Lah anak-anak Skewa bilang, Paulus aku kenal loh, setan ini lo kenal dia karena kehebatannya. Tapi dia berdoa minta supaya susuben yang kecil duri dalam dagingnya itu dicabut. Tuhan bilang enggak. Karena Tuhan bilang apa? Supaya engkau ngerti apa artinya kasih karunia, men. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Maka aku berkata kepada Allah, cukuplah kasih karuniaku yang ada padamu. Karena ketika engkau lemah, aku lemah, maka aku kuat. Ini sungsang, ini upside down, ini terbalik.
Kenapa? Karena memang tidak bertumpu pada kekuatan kita, tetapi bertumpu kepada kemurahan Allah. Itu kekristenan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, ini loh, aku itu cuma bejana tanah liat. Tapi di dalamnya ada harta yang berharga. Maka ada seorang teolog nulis sebuah buku, judulnya adalah Harta dalam Bejana. Karena aku cuma bejana tanah liat. Kenapa bejana tanah liat gak keramik? Kalau keramik mahal, keramik lebih kuat daripada tembikar. Tetapi aku adalah bejana tanah liat, murah, rapuh, mudah pecah. Tapi bukan aku persoalannya, tetapi siapa yang di dalam aku, yaitu harta dalam bejana itu. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan daripadaku. Jadi hidup berkemenangan memang tidak bertumbuh kepada kekuatan kita. Karena kita cuma tembikar, kita cuma bejana tanah liat, murah. Kamu mau hargai dirimu berapa? Lemah, mudah pecah. Adakah orang yang gak mudah pecah dan rapuh? Tapi gak penting. Tapi yang penting adalah apa yang ada di dalam isi di dalamnya. Well, so cek, klik. Motivasi yang paling besar dalam kekristenan dimulai dari sini. Apa itu? Engkau dikasihi. Orang kalau merasa ini banyak penelitian tentang bullying atau pelecehan juga. Orang-orang yang mengalami bullying atau pelecehan, satu yang ada dalam dirinya, saya nggak berharga. Saya nggak istimewa, saya nggak punya value. Sehingga dia merasa terpuruk, merasa kecil, merasa nggak ada artinya. Nggak ada orang yang peduli dan memberi harga buat aku. Sehingga aku lebih baik mengundurkan diri dari dunia. Kalau perlu, karena dunia nggak menganggap aku ada, mati itu lebih baik. Arti? Apa yang bisa menjadikan kita motivasi untuk melanjutkan hidup? Satu, apapun, siapapun, kondisi dan tantangan yang engkau hadapi. Asal engkau percaya bahwa engkau dikasihi, itu penting. Coba perempuan-perempuan, ibu-ibu, apa yang engkau rasakan kalau engkau merasa bahwa suamimu gak sayang lagi sama kamu? Hei bapak-bapak, apa yang engkau akan rasakan kalau engkau merasa istrimu mengatakan, hei anak-anak, apa yang akan terjadi dalam hidupmu kalau engkau kemudian merasa bahwa dirimu gak dikasih oleh orang tuamu? Saya baru melayani sebuah gereja, seorang WL sebenarnya, bagus sekali dia. Lalu saya mengatakan gini, saya berkhotbah tentang satu hal. Dia lalu bersaksi, dari kecil saya itu hanya dimunculkan perkataan-perkataan yang buruk. Dalam budayanya selalu dibalik, gak ada kata pujian. Selalu mengatakan gini, hei hitam, hei keriting, hei bodoh, hei nakal, hei jahat. Saudara, kata-kata itu bahaya. Karena itu masuk dalam diri kita, lalu kemudian muncul di dalam itu menjadi keyakinan, iya. Karena firman Tuhan gak mengatakan gitu. Tuhan Yesus mengatakan begini, kita itu adalah anamnesis, peringatan akan Kristus. Seperti tubuhnya, kita itu adalah seperti roti yang diangkat, diselamatkan artinya, lalu kemudian diucapkan berkat. Kata-kata berkat itu artinya adalah memperkatakan yang baik dan mulia. Jadi kalau disebut, pernah gak Ibu Gembala mengatakan gini, saudara jadilah miskin, saudara jadilah lemah, saudara jadilah bodoh, saudara jadilah mundur usahamu, jelek-jelek gitu? Gak ada. Gak pernah ada yang namanya kata-kata berkat itu gak gitu. Jadilah kepala dan bukan engkor, maju dan bukan mundur, naik dan bukan turun. Engkau dipenuhi ini, ditambahkan ini, tambahkan itu perkataan. Lah kita terbiasa dengan anak-anak kita, lalu kemudian kita mengatakan, bodoh ambilin itu. Anak asuh kami banyak. Dan rata-rata mereka itu kehilangan gambar dirinya karena perkataan-perkataan yang bukan memberkati, tetapi melecehkan dan membuli. Kami pernah melayani anak-anak yang jebolan panti asuhan.
banyak diusir dari panti asuhan. Coba bayangin, nggak punya orang tua dan nggak ngerti latar belakang keluarganya, diusir karena nakal dari panti asuhan. Ngebrek semua di rumah kami. Nah kami kasih makan mereka. Lalu kemudian istri saya bilang gini, nak, pinter, ambil piring yang sudah kamu pakai makan, taruh di tempat cuci piring. Dia bilang gini, kaget begitu dia bilang gini, hah? Masa dia dipanggil pinter? Teman-temannya gitu. Karena apa? Aneh. Saya mau membesarkan hati saudara. Bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau pinter, bukan karena duitmu banyak, bukan karena orang segan sama kamu. Tetapi karena Tuhan mengatakan satu kebenaran yang engkau harus meteraikan dalam hidupmu. Tuhan berkata, engkau berharga dan istimewa, dan aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Enough. Sehingga ibu-ibu, gak usah takut kalau suamimu udah gak mengasihi engkau. Tapi engkau harus tahu bahwa Tuhan mengasihimu. Hei anak-anak, jangan engkau berkecil hati kalau toh ada orang-orang yang melecehkanmu, tetapi dipandangkan adalah engkau tak berharga dan istimewa, dan engkau dikasihi. Bodoh amat buat saya dengan dunia ini. Karena apa? I feel so blessed. Karena aku dikasihi. Karena aku berharga dan istimewa di matanya. Apapun yang terjadi dengan hidupku. Kalau nggak gitu, nggak ada yang namanya cerita tentang kasih karunia. Sederhana saja. Saya itu mengalami titik balik hanya karena perkataan di kitab Yeskiel kok. Nggak ada orang yang peduli dengan kelahiranmu. Begitu engkau lahir, engkau nggak dicuci, engkau nggak dilap, nggak digaramin, tali pusarmu nggak dipotong, apalagi kok dibungkus, engkau dibuang. Dan ketika engkau dibuang, engkau nangis di pinggir jalan sana, lalu kemudian sambil mengerang-erang. Untungnya aku lewat di situ dan aku melihat engkau, dan aku berkata, engkau harus hidup. Perkataan itu loh, kalau saya ngomong dan saya ulang-ulang, saya selalu merinding. Kenapa? Sorry, saya agak kasar mengatakan, bullshit apa kata dunia. Karena dunia nggak ngerti kasih itu. Dunia nggak ngerti berharganya kita. Dia hanya tahu mengumpat kita, dia hanya tahu menolak kita, dia hanya tahu merendahkan kita. Tetapi dia nggak ngerti betapa berharganya, betapa istimewanya, dan betapa engkau dikasihi oleh Tuhan. Sehingga ia perlu datang dan turun dari surga hanya untuk engkau. Jadi kita memiliki pengharapan kalau kita tahu bahwa aku dikasihi. Bagaimana itu bisa muncul, Pak? Orang benar itu hidup oleh iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang gak kita lihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mulainya dari mana, Pak? Pak, tapi saya belum melihat sesuatu loh, Pak. Bahwa di masa depan itu ada sesuatu yang baik. Justru karena itu engkau perlu iman. Pak, tapi saya itu punya kelemahan dan keterbatasan dan aku berkali-kali gagal. Justru itu engkau perlu iman. Saya setiap hari Minggu, saya harus doakan anak-anak kecil. Jadi ibadah pertama lalu kemudian ibadah anak-anak, saya selalu tungguin. Begitu mereka selesai langsung kemudian anak-anak saya panggil. Semua anak, ayo maju ke depan. Salah satu doa saya apa? Jadikan mereka ya Tuhan milik kepunyaan engkau, supaya menjadi orang-orang benar yang hidup oleh karena iman. Saudara tidak hidup oleh karena uang, saudara tidak hidup karena jabatan, saudara tidak hidup karena mengemis cinta sama orang. Tetapi kita hidup oleh karena iman. Apa yang akan terjadi, Pak? Karena engkau beriman, engkau akan melihat yang bahkan belum pernah engkau lihat. Apa itu, Pak? Tunggu. Tuhan unik bekerja atas masing-masing kita dengan caranya. Ada lagunya, Pak? Enggak ada. God will make a way when there seems to be no way. He works in way we cannot see. He will make a way for me. Dia membuka jalan karena dia bekerja di jalannya. We never seen, but it's real. Amin. Berbahagialah engkau kalau engkau bisa mengatakan amin. Klik.
Yuk, saya lanjutkan. Sudah lebih dari 40 menit. Pertanyaannya sekarang. Apakah yang dimaksud iman di situ? Apa dasar iman atau keyakinan kita? Dan bagaimana kita hidup sebagai orang beriman? Saya nggak suka kalau kita hanya mengatakan begini, asal percaya saja. Percaya kok asal. Percaya nggak boleh asal loh. Kayaknya bagus ya, udahlah asal percaya saja. Lu percaya kok asal. Percaya nggak boleh asal. Alkitab itu mengajarkan kita memiliki dasar untuk yakin. Keyakinan kita itu punya dasar, bukan asal. Jadi kalau kemudian mengapa ada banyak orang Kristen lalu kemudian lari dari kekristenan? Karena nggak tahu dasar imannya. Maka bagus itu tadi ada apa yang 100 tadi. Belajar dasar-dasar iman Kristen. Wajib saudara. Kenapa? Supaya engkau ngerti apa dasar imanmu. Karena apa? Kemenangan yang mengalahkan dunia adalah siapa yang harus kita lakukan? Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Imannya itu bukan iman karena saya beriman optimis. No. Iman kita itu di dalam Yesus. Iman kita itu kepada seorang pribadi yang namanya Yesus. Yang adalah Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu. Kalau itu terjadi, maka engkau lahir dari Allah. Pak, apa artinya lahir dari Allah? Simple. DNA Allah ada padamu. DNA Allah. Maka Rasul Paulus ngomong sama Timotius yang muda, yang suka kena sakit mah karena stres, menggembalakan di Efesus. Hati bro, gembala itu mudah stres. Tekanannya banyak. Dan dia bilang apa? Hai engkau manusia Allah. Apakah dia Allah? No. Tetapi you are the man of God. Karena DNA Allah ada di dalam engkau. Kenapa? Karena engkau lahir dari Allah. Kenapa? Karena engkau percaya dalam Yesus. Penting. Pertanyaannya, DNA Allah itu apakah hanya ada pada pastor, pendeta, gembala seperti kami? Semua orang yang percaya di dalam Yesus, mereka mendapatkan kuasa sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Jadi saya mau mengintip, kita nggak usah pergi ke laboratorium untuk ngecek DNA-mu. Tapi kalau engkau dalam hatimu, engkau percaya dengan mulutmu, engkau mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. I believe absolutely. Pasti ada DNA Allah dalam hidupmu. Ini saya lihat nih wajah-wajahnya. DNA Allah ada. Gitu, iya ya. Lah, gitu kok masih gak percaya diri dalam hidup kita, gimana sih? Kita itu disebut manusia Allah. Klik lagi. Gimana kita memeliharanya? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Siapa yang mengalahkan dunia? Yang lahir dari Allah. Siapa yang lahir dari Allah? Yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Ngerti alurnya ya? Saya nggak mau. Ini Bu Gembala, saya itu sering kali ngomong ini. Jadi orang Kristen itu jangan hanya tahu amin dan haleluya. Gak boleh, engkau tahu dasar imanmu. Karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain dari dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kalau mau bangunannya kokoh, dasarnya mesti jelas. Gimana kita memelihara itu? Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Jadi ternyata adalah hidup dalam kasih. Karena kita sudah dikasihi. Ternyata memelihara hidup kita di dalam Allah adalah hidup dalam kasih. Mentalitas ini harus ada. Jika hidup berkemenangan itu berdasarkan pada iman dalam Kristus, maka praktek hidup beriman adalah hidup mengasihi. Saya melihat sebuah konten dari orang bukan Kristen. Dia bilang gini, orang itu harus punya software hidup berkelimpahan. Hardware orang sama. Hardware itu kita ini semua sama hardwarenya. Perangkat kerasnya itu sama. Tapi yang membedakan adalah softwarenya. Laptop itu penampilannya sama, yang bedakan adalah kapasitas dan softwarenya.
Handphone ini juga penampilannya sama, tapi yang membedakan adalah softwarenya. Ada yang namanya software hidup berkelimpahan. Sebaliknya, kita seringkali nggak punya. Hidup berkelimpahan itu softwarenya itu gini. Kalau hidup berkekurangan, softwarenya apa? Simpel ya. Saya mau ngecek. Kita itu hobinya gini atau hobinya gini? Ayo. Cek. Kita hobinya begini atau hobinya gini? Software kita itu kita gini terus. Padahal software hidup berkelimpahan adalah memberkati. Coba cek. Tuhan itu gini atau gini? Gini atau gini? Ini kenapa? Allah itu berkelimpahan. Kita, maka firman Tuhan mengatakan terlebih berkat daripada, tapi yang lebih senang kita. Lah, gitu kok pengen hidup berkelimpahan, mong softwarenya aja begitu. Saya belajar, kenapa Allah kita adalah Allah yang berkemurahan luar biasa. Karena dia berkelimpahan. Maka mulai hari ini, tanganmu jangan terbiasa gini. Itu apa Pak? Mental kere. Mentalnya apa Pak? Mulai hari ini. Kita itu seringkali pusingan. Ngasih 5.000 atau 2.000 sama tukang parkir itu mikirnya itu loh 20 kali. 2.000. Atau ngasih 10.000 kepada seorang lalu kemudian mikir, akhirnya enggak jadi. Yang beginilah, nanti dia memang sukanya begitu, nanti ternyata dia punya rumah di kampungnya kayak 10.000 doang loh. Ampun dah. Bel, klik, terakhir. Jika hidup berkemenangan kita sebut sebagai hidup yang berpengharapan, maka layak untuk diperhatikan, bukankah pengharapan itu didahului oleh iman dan diiring oleh kasih di belakangnya. Iman, pengharapan, dan kasih. Kalau engkau mau hidup berpengharapan, dimulai dari mana? Dilanjutkan dengan apa? Gak pernah pengharapan berdiri sendiri. Amin. Bagaimana hidup berpengharapan? Mulailah dari iman dan lanjutkanlah hidup dalam kasih. So, tetaplah percaya, jadilah taat dan setia sampai akhir. Hiduplah saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Jangan lupa berbagi dan saling melayani. Dan hal yang juga gak boleh engkau tinggalkan, jangan lupa bersukacita. Kita berdoa. Mari kita tenang sejenak. Izinkan firman Allah meresap dalam dirimu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Kita bangkit berdiri dan katakan, di saat badai
Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Biarlah kebenaran Allah tinggal padamu, sehingga damai sejahteranya yang melampaui segala akal tinggal tetap atas engkau, dikalungkan pada lehermu. Dan damai sejahtera yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia ini, Tuhan katakan, damai sejahtera-Ku kuberikan padamu, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Maka jangan gelisah dan khawatir akan hidupmu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Aku. Tuhan, Engkau tahu siapa yang sedang gundah gulana hatinya, sedang dilanda kekhawatiran, kecemasan dan kegelisahan. Engkau menangkap itu. Dan bahkan firman-Mu berkata, Aku tidak akan pernah membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu dan menyertai engkau sepanjang umurmu. Tuhan berkata, Engkau berharga dan istimewa, dan Aku mengasihi engkau dengan kasih-Ku yang kekal. Tuhan, biarlah semua firman-Mu itu tertanam kuat dalam hati dan sanubari kami. Kami memiliki pengharapan yang lahir dari keyakinan iman di dalam Kristus. Sehingga kami punya alasan untuk melanjutkan kehidupan. Karena di dalam Engkau masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Engkau lawat masing-masing kami, apapun kondisi kami. Asal Engkau ada bersama-sama dengan kami. Cukuplah kasih karunia-Mu yang ada pada kami. Sebab ketika aku lemah, justru aku kuat. Karena kasih Kristus hadir menaungi hidupku. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Ibu Gembala akan menaikkan doa berkatnya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita memperoleh iman, kemudian disertai pengharapan dan berakhir dengan kasih. Tiga 3-in-1 paket ini harus ada dalam kehidupan kita sehingga kita akan finishing well. Kita akan menyelesaikan seluruh hidup kita dengan baik dan benar. Jangan rugi jadi orang Kristen akhir hidupnya nggak keruan. Itu sangat rugi. Kita harus selesai dengan baik. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, amin. Mari kita akan arahkan tangan kita kepada hambanya, Bapak Agus Mayanto yang sore ini sudah Tuhan kirim untuk memberkati kita luar biasa. Engkau pakai dia Tuhan dalam penggembalaannya, dalam tugasnya. Tuhan Yesus, Engkau terus menambah-nambahkan hikmat marifat kepadanya, kesehatan yang sempurna daripada Tuhan menyertainya dengan keluarganya, istri, anaknya. Demikian juga anak-anak yang dididiknya, yang diasuhnya. Terima kasih Tuhan untuk jiwa yang luar biasa yang boleh mengalirkan kasih yang sempurna itu dari Allah Bapa di surga. Terima kasih untuk setiap keberadaannya Tuhan. Kau pakai sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami siapkan hati kami untuk bawa pulang berkat Tuhan
yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerahnya yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Dan tetaplah berjanji makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia sampai akhir. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih Yesus.